Cerita cinta Vena Melinda dan Ferry Irawan rupanya bukan lagi cinta yang biasa-biasa saja. Mereka serius menjalaninya dengan merancang pelaminan. Tahun 2022 ini keduanya akan mengikat janji pernikahan setelah melewati rangkaian persiapan, mulai dari perkenalan hingga restu orang tua dan anak-anak Vena. Belum lama, heboh beredar tentang Ferry yang memberi cincin pada Vena. Benarkah itu momen lamaran mereka berdua? Tapi benarkah Vena dan Ferry sudah mempercayakan Elma Theana sebagai wedding organizer-nya? Langkah Vena Melinda untuk menuju pelaminan hingga kemudian resmi menjadi Nyonya Ferry Irawan kini sedang dilakukan. Syarat memiliki rumah umpamanya telah disepakati. Ferry pun bersiap membeli rumah yang tidak jauh-jauh dari rumah Vena yang sekarang. Langkah berikutnya adalah mengejar restu orang tuanya yang sudah langsung diperoleh. Begitu Vena mengajak calon suaminya itu bertemu papa mamanya. Vena yakin izin dari anak-anaknya pun juga akan diterima. Apalagi Atala juga sudah sering bertemu dengan Ferry. Lalu bagaimana restu dari Ferel? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. We started something, gonna tell the world again. Oh, you're so beautiful, I just can't hold it in. Jalinan asmara antara Ferry Irawan dengan Vena Melinda berjalan amat cepat. Mereka bahkan sudah langsung mempersiapkan pelaminan meski baru 1 bulan saling mengenal secara dekat. Momentum 1 bulan ditandai dengan cincin spesial yang diberikan Ferry kepada wanita yang dicintainya itu. Kabar yang heboh beredar yaitu tentang Ferry yang telah melamar Vena. Akan tetapi, ternyata Ferry enggan menyebutnya sebagai wedding ring, melainkan sekedar hadiah sekaligus tanda cinta dan keseriusannya untuk mengajak Vena menuju masa depan. With two hearts running wild, on and on we'll move. Vena yang benar-benar terkejut mengaku sampai tidak bisa berkata-kata oleh sebab dorongan hati yang kelewat bahagianya. Ya aja bentuk kecil lah dari perasaan yang bisa saya ungkapkan gitu loh. Gitu. Tapi makanya saya jelaskan ini bukan wedding ring ya, bukan wedding ring, tapi ya lebih ke ungkapan rasa sayang sama cinta aja gitu loh. Kan ada diamond is immortal ya, itu abadi kan berlian itu. Ya insya Allah cinta kita tuh selalu abadi adanya gitu. Pertama kan kita emang lagi janjian sama Elma, sama Henny juga, sahabatnya Abi sama adikku juga. Jadi dia kan biasalah selalu ngerokok ya. Terus udah aku tunggu 1 jam kok nggak balik-balik ya gitu. Nah tiba-tiba dia balik, nggak tahu diumpetin di mana itu kotak cincin ya. Tiba-tiba dia ngomong gitu ke semuanya bahwa nih ya mumpung ada kalian ya, aku mau apa sih omongannya? Jadi gini, ini aku tuh biasa lah, aku tuh kalau ngomong pasti suka megang tangannya gitu kan. Aku bilang gini ya, Mena, ini mumpung di depan sahabat-sahabatku, ya Elma sama Henny, ada Rizka juga, aku cuma mau bilang bahwa terima kasih atas semua yang udah kamu kasih ke Abi, rasa sayang, rasa cinta, support. Ya mungkin ini sedikit yang ungkapan dari hati yang aku bisa persembahkan buat kamu gitu loh gitu. Terus tiba-tiba ya udah aku kasih itu. Jadi begitu dia kasih aku cincin tuh aku kagetnya kan, ini kan lumayan ya harganya untuk kondisi Abi saat ini ya gitu. Jadi
effortnya dia untuk sampai bisa nyenengin aku dengan gift ini. Menurut aku sih, aku sampai nggak bisa ngomong antara terharu sama happy karena ternyata dia tuh kasih surprise-nya di luar ekspektasi aku sih. Jadi aku lama tuh bengong aja gitu, nggak nyangka karena aku tahu banget saldo terakhirnya dia, tapi bener-bener yang dia, aduh pokoknya aku nggak nyangka. Dia aku bilang ngapain sih aku, makanya sampai Elma bilang ngomong dong ngomong, wah apa yang mau diomongin, orang masih kaget gitu kan. Tapi ya itulah, aku jadi tambah yakin lah ya, insya Allah kalau nanti Abi kedepannya Allah kasih rezeki yang banyak, pastilah aku disenengin, pastilah gitu. Meski disebut sebagai cincin tanda cinta, bukan cincin lamaran, tapi memiliki arti yang sangat mendalam bagi Ferry dan Vena. Apalagi cincin itu diberikan Ferry di depan sahabat-sahabatnya, terutama Elma Theana yang sudah menganggapnya sebagai adik. Elma pula yang rupanya sangat berjasa, bukan hanya mempertemukan Ferry dan Vena, tapi sekaligus menjodoh-jodohkannya. Maka, kepada Emma pula Ferry berjanji untuk membangun hubungan yang bukan hanya serius, tapi hingga ke pelaminan. Dalam kesempatan itu pula, disepakati bahwa Elma akan menjadi wedding organizer yang menyiapkan hingga melaksanakan seluruh rangkaian pernikahannya yang akan segera digelar di tahun 2022 ini. Di tahun 2002 ya, insya Allah Vena sama Ferry ini sudah memberikan kepercayaan kepada kami Madinah sebagai wedding organizer-nya mereka di tahun depan, tapi bulannya masih belum kami bisa beritahu karena ini masih dalam proses diskusi keluarga di bulannya. Tapi rencana untuk 2022 insya Allah mereka menikah, dan kami sekarang sudah mulai melakukan proses untuk koordinasi meeting dari semuanya. Kemarin juga pas diberikan cincin itu langsung kita rencananya tahun depan akan menikah di bulan ini gitu kan. Bulannya udah dikasih tahu gitu, cuma masih ada perundingan keluarga karena ada 2 bulan yang mereka masih antara bulan ini atau bulan ini gitu. Kira-kira bulan apa sih? Ada deh, ntar aja. Kalau Vena sih kepengennya sederhana aja, dia konsepnya lebih hikmat dan ala-ala internasional, tapi dia nggak mau yang heboh-heboh gitu, ala-ala bule lah gitu. Jadi kita besok mau meeting lagi untuk detail semua dari A sampai Z, dari gaun, make up, dekorasi, nanti baru besok kita meetingin lagi dengan calon pengantin. Memang kisah cintanya mereka berdua nih memang ada kontribusinya kita lah berdua gitu kan. Dian ke Vena, aku ke Ferry, ceritanya dulu gitu kan. Kita lagi makan berempat, termasuk mamahnya di bulan apa ya? Ada di September kalau nggak salah. Tahun ini, September tahun ini, karena permasalahan Ferry dengan yang sebelumnya perlu pendamping untuk mengklarifikasi di YouTube channelnya tentunya kan. Idenya dia nih semuanya nih. Ya, nah pada waktu itu kebetulan saya kenal baik dengan Vena, terus Fer yuk kita klarifikasi semua lewat Vena Melinda. Beliau YouTube channelnya bagus kok, bisa netral. Ferry udah kayak adik kita lah di sini. Kita jodohin aja yuk Vena sama Ferry. Ide siapa tuh? Ini awalnya ke Elma, bikin sensasi yuk mak gitu. Enggak dia, ide saya waktu itu jauh sebelum Vena sama Ferry dekat. Kita jodohin aja yuk gitu, bikin sensasi. Kalau saya kan bukan public figure ya, Elma aja seolah-olah gitu. Udah sempat terucap. Nah waktu itu kita ke Bandung, malahan Elma langsung nanya ke Ferry ya. Nanya apa tuh Mbak? Fer, lu mau nggak sama Vena gitu kan? Dia ketawa gitu kan. Nggak berani, dia bilang gitu, karena aku masih takut lah, dia bilang gitu. Berteman aja dulu mak, dia bilang gitu. Emang kenapa sih kalau emang jadi juga kan, kalau emang jodoh nggak ada salahnya kan. Siap membawa Vena Melinda ke pelaminan,
Ferry Irawan juga telah menyiapkan rumah dan pekerjaan sebagai syarat untuk menikahi Vena. Lantas bagaimana tanggapan mantan istri Ferry atas hubungan baru mantan suaminya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat tahun baru buat semuanya 2022. Pokoknya sehat selalu buat kalian, sukses, bahagia, lancar terus rezekinya dan Indonesia kembali pulih. Amin ya robbal alamin. Perjalanan cinta Ferry Irawan dengan Vena Melinda seperti sudah sangat bulat dibawa ke pelaminan. Meski tidak ingin disebut sebagai sebuah lamaran, tapi Ferry telah memberikan cincin untuk Vena yang juga terlihat sangat bahagia. Demi masa depan mereka, Ferry pun sudah bersiap-siap untuk mencari rumah yang menjadi syarat untuk menikahi Vena. Dalam bayangan Vena, rumah yang akan mereka siapkan tidak jauh-jauh dari rumah yang sekarang ditempati. Tapi segera saja, Ferry pun meralat bahwa rumah bukan syarat dari Vena Melinda sebagai calon istri, melainkan sebuah keharusan untuk pasangan yang ingin menikah. Dan ia pun juga berusaha sangat keras untuk memiliki rumah sendiri. Rumah yang akan ditempati bertiga, Ferry, Vena, serta Vania. Ya pastilah ada ya, kita pokoknya itu internal kita berdua. Ya, insya Allah dekat-dekat Insya Allah sama lah. rumahnya yang kita ya, kan Iya. kan Pasu Durian, rumah Mama, Pepaya, Jagakarsa dan sekitarnya. Ya insya Allah daerah-daerah situ lah, jadi dekat juga. Iya, iya. Yang penting kalau buat saya itu kan nyaman buat kita bertiga ya, karena kan Yang saya tinggal pasti kita kita bertiga kan. sama Vania. Alhamdulillah sih sekarang udah mulai terbuka ya. Terbuka Kita jalannya, lihat Januari iya. paling eksekusinya kan Januari semua. Tapi kan offering itu udah mulai banyak. Alhamdulillah banget. Jadi kalau soal rumah sih aku yakin aja gitu. Lillahi ta'ala, Lillahi saya juga ta'ala lihat pasti, ta'ala. ya. Bismillah, lillahi ta'ala. Kan tadi Mbak Vena udah bilang, dari sekarang tuh alhamdulillah jalan tuh udah mulai terbuka semua gitu loh. Cuma kan kita kan terbentur dengan tahun baru ya gitu. Terus alhamdulillah juga tadi baru dapat WhatsApp juga akan ada kerjaan lagi di awal Iya. tahun gitu loh. Berdua gitu loh. Berdua Jadi ya. kalau aku lihat sih alhamdulillah nih, Abi ini banyak dikasih kesempatan hal-hal baru ya, kayak politik. Meskipun itu 2024 tapi kan persiapan 2023, which is tinggal 2 tahun lagi. Burning up for you and I can't let go. I feel the sky fall around me and you don't know. Diamond lights got me. Sikap Ferry Irawan yang tegas ingin menata hidup baru bersama Vena Melinda juga ditanggapi oleh mantan istrinya. Anggi Novita yang dinikahi Ferry pada 2009 kemudian resmi bercerai 7 Oktober 2021, mengaku ikut senang jika benar mantan suaminya itu serius ingin menikahi Vena Melinda. Ia berharap pernikahan mereka tidak pecah lagi, seperti pernikahannya yang akhirnya kandas setelah dijalani sepanjang 12 tahun. Anggi juga merasa surprise ketika mendengar keseriusan Ferry yang ingin membeli rumah serta sudah memiliki banyak pekerjaan. Oh bagus sih, itu benar-benar bagus sih. Dia pinter, dia lebih pinter dari saya. Kalau saya mau minta rumah apa? Monopoli, rumah monopoli. Alhamdulillah dong, nggak nganggur lagi ya. Profesi apa ya? Nggak ada sih, saya kasih ruangan untuk ruangan kerja, tapi dia kebanyakan main game doang. Oh, enggak sih, saya pernah bikin bisnis buat dia, nggak bisa dijalanin gitu, karena nggak mampu. Jadi saya bikin PH, dia di PH saya jadi produser, saya modalin. Tidak bisa ngelola dan dia tidak bisa sebagai seorang pemimpin ya, sebagai
owner atau apa, dia hanya bisa sebagai pemain. Baguslah ya kan, baguslah kalau saya sih dukung ya. Mudah-mudahan dia lebih baik lagi, lebih bijak, lebih dewasa ya kan. Umur dia kan juga udah kayak gitu kan, ya jangan ada perceraian lagi. Anak saya sih senang banget, biar dia bahagia lah sama pasangannya sekarang, dan dia benar-benar bekerja ya, cari dan cari nafkah beneran ya gitu. Mudah-mudahan ya, insya Allah. Ferry Irawan sedang berusaha bangkit dari keterpurukan hidup. Langkah pertama yang dilakukan adalah niat menikahi Vena Melinda. Ferry juga siap untuk membeli rumah sebagai sebuah syarat bisa menikahi ibu kandung Verrell Bramasta itu. Tapi benarkah Verrell belum merestui hubungan mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Happy New Year juga, jangan lupa untuk selalu menyediakan waktu untuk keluarga dan semoga menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Langkah Vena Melinda untuk menjadi Nyonya Ferry Irawan sepertinya sudah dilakukan dengan matang. Beberapa tahapan utama juga telah dilewati, termasuk mendapatkan restu dari orang-orang di sekitarnya. Setelah meyakinkan dirinya sendiri, kemudian sepakat membangun kebahagiaan bersama, Vena telah pula mendapatkan restu dari para orang tua. Setidaknya saat Vena mengajak Ferry bertemu papa mamanya, respon baik pun menjadi sinyal untuk memulai langkah berikutnya. Meski hubungan mereka dihelat dalam rentang singkat, tapi Vena semakin yakin setiap melihat sikap-sikap Ferry Irawan, terutama sikap calon suaminya itu pada orang tuanya. Kemarin aku juga shock ya, Abi tuh cium kaki ibuku, dibuka sendalnya ibuku, dicium kakinya pakai bibir, pakai mulut, seperti dia memperlakukan ibunya sendiri gitu. Setelah dia hijrah ya, aku di situ sih takjub juga ya, karena aku belum pernah nyium kaki mama tuh yang pakai mulut gitu ya. Tapi Abi melakukan itu, mamaku sih juga, ya aku maksudnya ya ini juga sih maksudnya. Terharu lah, bismillah lah, masa sih doa ibuku nggak akan bisa membuat perkawinan ini lebih baik dari sebelumnya gitu. Jadi, ya itu sih yang paling happy ya dari aku saat ini, bahwa mungkin kalau aku terima orang yang lebih kaya pada saat itu berapa tahun yang lalu, let's say gitu, karena aku merasa diriku tidak percaya sama Allah gitu ya, merasa diriku adalah orang yang karena aku mungkin arogan ya, karena aku harus dapat apa, siapa. Tapi Allah menyelamatkan aku dengan aku lebih sedikit bersabar, mengikuti feeling gitu ya, bahwa kebahagiaan itu bukan karena dia siapa dan ada duitnya banyak gitu, tapi bagaimana dia memperlakukan aku, memperlakukan ibuku. Dan alhamdulillah gue tadi malam juga papa ya tiba-tiba gimana nih? Ya papa juga akhirnya memberikan satu restu, satu support. Saya keyakinan nggak gimana sih. Itu juga yang tadi Mbak Vena bilang ya, maksudnya semua itu kan Allah yang membolak-balikan hati manusia. Saya nggak akan pernah bisa memaksakan kehendak saya. 100 kali saya nyatakan cinta saya terhadap dia, kalau dia nggak mau tetap aja nggak akan terjadi. Makanya saya percaya bahwa ini memang sudah takdir dan qadarullahnya udah begitu. Kalau masalah setuju itu kan, kalau nggak setuju nggak mungkin bisa sama-sama saya kan. Restu, kalau restu pasti saya restui. Pasti restu. Restu itu harus dari ibu. Satu demi satu, modal Vena Melinda untuk menikah dengan Ferry Irawan mulai dikumpulkan. Apalagi modal restu orang tuanya juga sudah dikantongi, sehingga langkahnya menuju pelaminan akan jauh lebih mudah. Kini yang masih harus dilakukan adalah membujuk si sulung Verrell Bramasta untuk juga mengizinkan dirinya menikah lagi.
Berbeda dengan Ferrell, anak kedua Vena justru sudah memberikan lampu hijau demi kebahagiaan mamanya. Tapi benarkah Ferry belum pernah bertemu dengan Ferrell? Sama Vera memang ketemu langsung belum, tapi kita udah video call gitu. Dan saya juga pernah lihat salah satu statementnya dia, apa yang membuat mama bahagia sih kita bahagia bos. Jadi itu bukan suatu masalah. Sebelum-sebelum kemarin lagi syuting, makanya kita udah sempat video call, udah janjian kapan mau ketemu, ya udah kata gitu kan, mau ketemu. Kadang-kadang tergantung ibunya. Kalau aku ya pertama mereka pasti kalau happy mereka happy. Kedua tergantung ibunya mendidik mereka. Aku tidak pernah mendidik anak-anakku untuk demanding sama siapapun. Even though orang tuanya sendiri. Kalau ini kan kategorinya mungkin papa sambung. Apalagi Ferrell yang udah alhamdulillah rezekinya luar biasa, Atala juga. Yang demanding ya cuma Fania lah. Karena inilah jawaban doa Fania. Iya sekarang pekerjaan Abi tuh lebih mudah hanya untuk mengayomi Ferrell, Atala. Tapi kalau untuk membesarkan dan mendidik Fania tuh memang tugasnya Abi. Makanya kayak SD Abi udah bilang nggak harus sekolah Islam kayak gitu-gitu. Saya mau masukin dia ke sekolah. Ya ngobrol-ngobrolnya kan belum ketemu Ferrell. Nanti kan biar ketemu Ferrell dulu. Gitu. Ferrellnya lagi sibuk, sekarang lagi di sana, padahal lagi pergi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.